Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di Sekolah Al-Quran Makassar, di mana Anda belajar Al-Quran dan menjadi murid Al-Quran. Nah, pada video ini kita akan kembali mengulas tentang surah Al-Fatihah. Kita belajar bersama surah Al-Fatihah. Kali ini memasuki ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, ayat keempat ini bacanya Maliki Yaumiddin. Maliki artinya penguasa, Yaum artinya hari, dan Ad-Din artinya pembalasan. Inilah terjemahan perkata dari Maliki Yaumiddin. Terjemahan ayatnya adalah pemilik atau hari pembalasan. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa ada bacaan yang berbeda, yaitu ada baca Maliki, pendek mimnya, kemudian ada yang membacanya Maliki, panjang mimnya, Maliki, dan ada yang membaca Maliki. Ya, dua bacaan ini dan dua tulisan ini itu dianggap benar di kalangan as-sab'ah atau bacaan qiraah sab'ah. Nah, mari kita lihat uraian kata satu persatu dari Maliki Yaumiddin ini. Nah, kata Maliki atau Maliki adalah kata benda yang menunjukkan pelaku, fa'ilun, dia pelaku. Akar katanya, maddahnya adalah mim, lam, kaf. Mim, lam, dan kaf. Dia adalah muzakkar, maskulin, dan majrur. Statusnya berbaris kasrah, majrur. Kemudian kata yaum adalah isim, jadi Malik ini isim fa'il. Yaum ini adalah isim dari akar kata ya, waw, dan mim. Dia jenisnya muzakkar atau maskulin dan juga majrur dan berbaris bawah. Kemudian ad-din ini, ad-din, dia berasal dari akar kata dal, ya, dan nun. Ada alif lam ma'rifah yang menunjukkan bahwa kata din ini diketahui, dikenali, khusus, tertentu. Ya, dia muzakkar, maskulin, dan juga majrur. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa baca Malik adalah ismun fa'il, jadi kata yang menunjukkan pelaku. Nah, kemudian yaum ini adalah kata yang berarti al-waqt, jadi waktu yang batasnya atau dibatasi dari tulu isyams, terbitnya matahari, dan terbenamnya matahari, tetapi bisa juga tidak dibatasi oleh terbit dan terbenamnya matahari. Jadi dia menunjukkan waktu secara umum. Nah, adapun ad-din dia bisa berarti balasan atau ketaatan atau kepatuhan atau ketundukan. Nah, inilah makna dari Maliki Yaumiddin secara perkata. Nah, kalau kita lihat relasi atau hubungannya, maka kita bisa lihat dalam grafik ini atau gambar ini. Di sini kata Maliki merupakan badal atau penjelas atau pengganti dari kata lillah yang terdapat di ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Malik ini sekali lagi adalah menjelaskan Allah. Jadi Malik ini dia mudhaf dan yaum mudhaf ilaihi kepada Malik menjadi pemilik, ya. Kemudian ad-din juga mudhaf ilaihi kepada yaum. Nah, kita lihat kembali di sini Maliki adalah kata benda, ya, kemudian yaum juga kata benda, dan ad-din juga kata benda. Jadi tiga kata ini semuanya adalah isim. Ada yang semuanya juga ma'rifah atau dikenali, diketahui, karena dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Malik, selaku pemilik, selaku penguasa. Nah, kalau kita mau lihat makna perkata dari Maliki Yaumiddin ini secara akar katanya, kita bisa lihat bahwa kata Malik berasal dari mim, lam, dan kaf. Itu memiliki akar kata atau akar makna memerintah, ya, menguasa, berkuasa, memerintah. Kemudian mampu, kemudian menguasai, mengendalikan. Dia juga bermakna kekuatan, kekuasaan, otoritas, dan juga bisa berarti raja atau kerajaan. Nah, adapun kata yaum tadi diambil dari akar kata ya, waw, dan mim. Dia bisa berarti hari, dia bisa berarti era, waktu, periode, masa, ya. Juga bisa berarti ini timbul dan terbenamnya matahari, terbit dan tenggelamnya matahari.
kemudian juga bisa berarti kejadian atau peristiwa. Nah, adapun din dari dal, ya dan nun ini, dia memiliki rangkaian atau medan makna seperti ini. Jadi pada dasarnya dia berarti kepatuhan, ya, penyerahan diri, juga berarti agama. Di sini ada menarik bahwa ad-din itu juga berarti memberi atau menerima pinjaman, kredit, ya, menjadi berutang, berada dalam utang, atau kewajiban, berada dalam kewajiban membayar atau melunasi utang. Juga bisa berarti kontrak utang. Ini bermakna bahwa din itu merujuk kepada makna pinjaman. Juga bisa berarti mengelola, memerintah, ya, memiliki. Ini ada yang menarik bahwa di sini juga bisa berarti kematian. Jadi din itu atau din itu bisa berarti juga kematian. Nah, kalau kita lihat makna din itu secara kata, di situ ada pembalasan, ada penghakiman, ada kepercayaan, keimanan, ada hukum dan kepatuhan. Nah, di sini ada hukum, ya, hukum, sistem atau kebiasaan, ya, kemudian cara melakukan sesuatu, juga pembayaran, pelunasan atau kompensasi. Nah, inilah rangkaian makna yang dimuat atau dikandung akar kata dal, ya dan nun. Sehingga kalau kita baca ayat keempat ini, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan atau pemilik hari pembalasan. Nah, kita bisa menarik makna bahwa Malik ini atau Malik ini adalah pemilik atau penguasa pada saat, pada waktu, pada hari pembalasan, pada hari penagihan. Juga bisa berarti bahwa dia adalah Malik adalah raja yang ada suatu saat, ada suatu peristiwa di mana semuanya tunduk patuh kepada raja ini. Nah, inilah rangkaian makna dari Maliki Yaumiddin. Nah, semoga Anda bisa menarik manfaat, ya. Saya doakan semoga Anda senantiasa sehat walafiat, bahagia dan penuh cinta kasih. Kita bertemu di video berikutnya yang masih membahas tentang surah Al-Fatihah, ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang kelima. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.